Salam jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini mari kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Persiapkan setiap hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah online kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini kami boleh bersama-sama ada. Mari Tuhan berkati setiap ibadah kami lewat ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Mari setiap kita, dimanapun kita berada, kita terima sukacita yang baru dari Tuhan. Terima anugerah yang baru dari Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Mari katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudaraku. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Kasih tahu kanan kirimu, tak ada. Amin. Katakan, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Come on, declare. Semua musuh bergemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari bersukacita bersama-sama, katakan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Katakan, tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. You are Waymaker. You are miracle worker, Tuhan. Thank you Jesus. Mari katakan bersama. You are here, moving in our midst. I worship You. I worship You. You are here.
walking in this place. I worship you. I worship you. Sing again. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning life around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari kita declare bersama-sama. Katakan bersama-sama. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Sekali lagi katakan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working.
mazmur yang baru, naikkan penyembahan yang baru. Kuria takara la barala katakara maya shehe maya rala rakana maya. Mari jangan batasi keadaan kita, jangan batasi ibadah kita. Sembah Dia, bawa pujianmu, angkat mazmurmu di hadapan Tuhan, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Mari hampiri tatanya,
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat saat yang indah ini. Tiba saatnya Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan kami melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur, kita boleh beribadah dan secara khusus kita boleh memperingati hari Pentakosta, hari di mana kuasa Roh Kudus dicurahkan pada saat itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, maka di sana kita akan banyak membaca bagaimana catatan sejarah gereja, Tuhan yang mendirikan gereja, Tuhan yang membuat gereja itu berdiri, dan Tuhan yang terus selalu menyertai sepanjang gereja itu ada. Dan saya percaya sampai hari ini pun kuasa Roh Kudus tetap bekerja di tengah-tengah kita, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, dan saya dan saudara, kita sebagai gereja-gereja dalam arti yang sesungguhnya, kita menjadi pribadi-pribadi yang yakin dan percaya bahwa sampai hari ini pun Tuhan pedulikan hidup kita. Tuhan pedulikan karyanya melalui tubuh Kristus, yaitu gereja kita, yaitu saya dan saudara. Amin. Saudara percaya bahwa engkau adalah gereja, engkau adalah tubuh Kristus. Amin. Beri salam kanan kiri, katakan, engkau dikasihi Tuhan, aku adalah gerejanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh mengingat peristiwa ini, maka hal itu tentunya tidak akan menyurutkan semangat kita meskipun saat ini kita belum bisa bertemu secara fisik dalam perkumpulan ibadah di dalam gedung gereja, tapi saya percaya bahwa setiap kita berfungsi dengan benar, berfungsi dengan seharusnya sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, sebagai yang dinamakan gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-47. Kita akan belajar bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami lawatan kuasa Roh Kudus. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 47. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah.
Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, silakan duduk kembali. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh memperingati Hari Raya Pentakosta, hari di mana kuasa Roh Kudus dicurahkan saat itu, dan kita boleh membaca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-1, janji yang diberikan oleh Yesus Kristus ketika dia mau terangkat ke surga. Dikatakan ayat yang sangat terkenal, Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh lupa bahwa janji yang sangat penting ini diberikan Kristus ketika dia mau terangkat ke surga. Bahwa dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia memberikan roh penolong. Nah, bagaimana ciri-cirinya saudara? Jangan sampai kita terkecoh, jangan sampai kita malah disibukkan dengan kalau tandanya memang saat itu saudara, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul, semua orang percaya berkumpul, mereka berkumpul di satu tempat, lalu tiba-tiba terjadilah manifestasi kuasa Roh Kudus, turunlah dari langit, Kisah Rasul pasal 2 nanti saudara baca, turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan tampaklah nyala api, lidah-lidah seperti nyala api. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terjadi pencurahan kuasa Roh Kudus hari itu. Dan itu tidak hanya untuk gagah-gagahan gitu saudara ya. Tetapi kita harus kembali ingat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara kita menerima kuasa itu. Kuasa itu diberikan. Dan Roh Kudus itu menjadi penolong di dalam hidup kita. Nah, apa ciri-ciri orang yang mengalami lawatan Roh Kudus? Yang pertama, ayat 38. Petrus menjawab kepada banyak orang yang mendengarkan khotbahnya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus menyadarkan seseorang akan dosa-dosanya saudara. Ketika Roh Kudus itu melawat, maka salah satu hal yang dikerjakannya adalah membongkar dosa-dosa, bahkan dosa-dosa yang tersembunyi sekalipun, yang orang lain tidak tahu, bahkan pasanganmu, orang terdekatmu itu tidak tahu. Nah, apa langkah berikutnya saat orang sadar akan dosanya, maka orang itu bertobat, dia memberikan dirinya dibaptis menjadi anggota tubuh Kristus. Ciri pertama orang dilawat Roh Kudus, dia bertobat dari dosa. Dia orang yang dengan mudah dia sadar bahwa saya berdosa, saya perlu Tuhan. Maka saudara jangan heran kalau kita mungkin kita juga pernah mengalami, kita ini kok tidak bisa lepas dari dosa. Bisa jadi karena kita tidak sadar bahwa itu adalah sebuah perbuatan dosa. Dan kalau kita sadar itu adalah perbuatan dosa, bersyukurlah sebab itulah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya mari izinkan Roh Kudus senantiasa melawat hidup kita. Menyadarkan kita akan dosa-dosa pribadi yang mungkin hari ini masih kita lakukan. Dosa-dosa yang mungkin hari ini masih kita sayang, kita rengkuh, kita peluk, kita sayang-sayang untuk lepaskan saudara. Hari Raya Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Dan kalau saudara mau dilawat oleh Roh Kudus, cirinya yang pertama, tandanya yang pertama itu saudara dan saya
kita bertobat dari segala dosa kita. Kita berbalik dari jalan yang jahat dan kita kembali kepada Tuhan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa Pentakosta yang pertama Yang pertama maksudnya di dalam perjanjian baru kita membaca Pentakosta itu terjadi tepat setelah Yesus naik ke surga. 10 hari mereka berkumpul di satu tempat, orang percaya ini berkumpul di satu tempat dan terjadi lawatan yang luar biasa. Waktu itu apa yang terjadi? Petrus berkhotbah di depan banyak orang dan hari itu kurang lebih 3.000 orang. 3.000 jiwa mereka memberikan dirinya. Apa yang dikatakan Petrus dalam khotbahnya, saudara? Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sudah seharusnya berita yang kita bawa adalah Yesus itu Tuhan dan Kristus di dalam hidup kita. Yesus itu adalah Tuhan, Dia penguasa hidup kita. Yesus itu adalah penyelamat hidup kita. Dan itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, berikan dirimu untuk mengalami lawatan Roh Kudus ini. Cirinya tadi, bertobat dari dosa-dosamu. Yang kedua, apa ciri orang yang mengalami lawatan Roh Kudus? Ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka yang dilawat oleh kuasa Roh Kudus tidak hanya bertobat kemudian meninggalkan dosa-dosanya, saudara. Tetapi mereka juga berkomitmen untuk memulai langkah baru di dalam sebuah pertumbuhan kerohanian. Pertumbuhan yang sedikit demi sedikit, hari lepas hari dijalani dengan penuh sukacita untuk mereka bisa mengalami rohaninya berkembang, rohaninya bertumbuh dengan baik, dan apa yang dilakukan bertekun di dalam firman Tuhan, saudara. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang dilawat oleh Roh Kudus, mereka memastikan bahwa firman Tuhan itu sebagai makanan rohani terus-menerus dikonsumsi supaya kekuatan rohaninya itu terjaga, saudara. Mari renungkan sesaat. Ketika engkau merasa hidupmu begitu melelahkan, hidupmu seperti stuck begitu ya, tidak terjadi perubahan apapun. Mari dengan jujur engkau bertanya di dalam dirimu, seberapa besar porsi yang engkau berikan untuk engkau dengar firman Tuhan, untuk engkau belajar kebenaran firman Tuhan. Seorang yang dilawat Roh Kudus itu akan terlihat nyata bagaimana dia mencintai firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita butuh makanan, betul ya? Dan tiap makan itu kita makan dengan porsi sesuai kemampuan kita. Bayangkan kalau saudara ini makan itu makannya misalnya seminggu sekali, satu hari dalam satu minggu saudara pilih. Misalnya hari Senin ya, atau hari Minggu gitu. Hari Minggu karena libur gitu ya. Saudara makan sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya gitu. Sudah segala macam menu makanan dimakan, nasi goreng, mie, capce, fuyung hai, empek-empek, dimsum, apalagi saudara. Semuanya dimakan gitu ya. Karena mau memuaskan keinginannya akan makanan. Kemudian hari berikutnya, Senin sampai Sabtu, saudara tidak makan sama sekali. Sudah pernah ada yang mencoba seperti itu? Saya pastikan saudara pasti lemes gitu ya. Mungkin saudara bilang, enggak, kuat, pasti kuat. Kuat saudara, tapi berkurang kekuatannya.
Kenapa? Karena tidak bisa seperti itu ya saudara ya. Begitu juga orang yang tidak mencintai firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Orang yang dilawat oleh Roh Kudus, dia menunjukkan dengan nyata bagaimana dia mencintai firman Tuhan. Bagaimana dia rindu setiap hari, setiap saat, setiap hari. Ya, garis bawahi kata-kata saya, setiap hari. Setiap hari. Saya pernah mengalami gitu ya. Jadi bolong-bolong gitu membaca firman Tuhan. Itu rasanya aduh kok suntuk begitu ya. Mudah baper, gampang tersinggungan. Ini saya saudara. Lalu saya teringat, saya kok berapa hari ini gak baca firman. Balik lagi gitu saudara ya. Baca firman. Dan itu sesuatu yang mungkin orang bilang, sepele gitu ya. Atau mungkin berpikir, itu kuno. Tapi ini nyata saudara, ini nyata. Ketika hidupmu terasa melelahkan, ketika hidupmu terasa kok masalah gak ada habis-habisnya. Kok sepertinya buntu. Coba saudara kembali kepada firman Tuhan. Balik kepada firman Tuhan. Saudara baca dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang lapar dan haus, dengan hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan. Sekalipun mungkin waktu kita membaca karena beban kita, pikiran kita penuh dengan masalah itu dan rasanya suntuk begitu saudara ya. Tetap saudara baca. Maka saudara percaya, saudara akan mengalami kelegaan. Saudara akan mengalami ketenangan. Saudara akan mengalami sebuah kepenuhan rohani. Dan saya percaya bahwa itu yang diperlukan seseorang ketika dia menghadapi masalah. Apa? Tenang. Dan diperolehnya dari mana saudara? Firman Tuhan. Amin. Mari miliki kesadaran. Kesadaran saudara. Untuk kita mau merenungkan firman itu siang dan malam. Jangan tunggu nanti saudara. Kalau sudah seperti saya ini sudah bacanya agak-agak harus jauh gitu ya. Karena matanya mulai kabur begitu saudara. Yang muda-muda ayo saya dorong. Miliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Nah itu ciri yang kedua, bertekun dalam firman. Kemudian ciri yang ketiga ayat yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, apa ciri orang yang mengalami lawatan Roh Kudus yang ketiga, yaitu bersekutu dengan sesamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lawatan Roh Kudus itu menyadarkan kepada masing-masing kita bahwa kita ini butuh orang lain. Kita ini tergantung satu dengan yang lain. Ada dua tempat yang saat itu menjadi meeting point, menjadi tempat pertemuan, yaitu yang pertama, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ada dua tempat yang utama, yang pertama di bait Allah, yang kedua di rumah masing-masing. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau dua tempat kita pernah menjalaninya. Kita pernah berkumpul di dalam bait Allah, berkumpul bersama di dalam gedung gereja ini. Kita bersama-sama untuk bersekutu dengan sahabat-sahabat seiman kita. Kita bersama-sama boleh beribadah. Puji Tuhan, bersyukur saudara. Nah Tuhan izinkan selama 1 tahun lebih ya, kita tidak bisa bertemu di dalam gedung gereja. Tapi perhatikan,
ada meeting point yang kedua, yaitu berkumpul di rumah masing-masing. Dan saya merenungkan, memang COVID-19 ini agaknya diizinkan oleh Tuhan, tanda kutip ya, diizinkan oleh Tuhan untuk menarik kita kembali. Apakah arti ibadahmu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berkumpul di dalam rumah-rumah, kita berkumpul bersama dengan keluarga, apakah arti ibadahmu? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apakah arti ibadahmu? Bukankah ibadah kita ini berarti bahwa kita masing-masing pribadi, kita ini adalah wujud nyata kasih Kristus di dalam hidup kita. Kita ini adalah wujud nyata bagaimana Kristus mencintai dunia ini. Sehingga dia mau menerima Yuli yang begitu bobrok, Yuli yang begitu kacau hidupnya. Yuli dengan segala kejahatan dalam batinnya yang tidak diketahui orang. Dan dia merengkuh, dia mengambil, dia mengangkat saya sebagai anak. Dan dia mau tunjukkan itu kepada orang lain. Apakah arti ibadahmu, saudara? Maka di dalam masa-masa yang Tuhan izinkan, seketika kita tidak bisa berkumpul secara fisik dengan teman-teman seiman kita. Apakah saya dan saudara, kita masih beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ada meeting point yang kedua, yaitu di rumah masing-masing secara bergilir. Kita mungkin hari ini belum bisa juga secara bergilir, tapi kita masih bisa bukan berkumpul dengan keluarga. Kita ini saling menunjukkan bagaimana kasih Kristus semakin bertumbuh di dalam hidup kita. Kepada anak-anak kita, kepada pasangan hidup kita, kepada mertua kita, kepada orang tua kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ciri orang yang dilawat oleh kuasa Roh Kudus, dia bersekutu dengan sesama. Dia menjadi orang yang mencintai saudaranya. Dia mengasihi orang lain. Dia melihat orang lain sebagai jiwa yang berharga di mata Tuhan. Sama seperti Tuhan telah mengasihi hidupnya, maka saya pun harus mengasihi orang yang hari ini ada di hadapan saya. Apalah arti ibadahmu, saudara? Kalau kita tidak mampu bersekutu dengan sesama kita. Apalah arti ibadah kita kalau kita tidak bisa mengasihi pasangan hidup kita. Apalah arti ibadah kita kalau kita tidak bisa mengasihi anak-anak kita, mengasihi orang yang menyakiti kita. Tidak ada artinya ibadah kita. Nah, ciri orang yang diluat oleh kuasa Roh Kudus, dia bisa bersekutu dengan sesama. Dia mengasihi orang, dia berjumpa dengan orang. Dan dia memiliki hati seperti hati Kristus. Dia memiliki hati bagaimana supaya orang bisa tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Kristus. Yesus itu adalah penguasa hidup kita. Yesus itu adalah penyelamat hidup kita. Kalau saudara yakin bahwa saudara dilawat oleh Roh Kudus, maka mari kita tunjukkan bagaimana kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa mengasihi saudara-saudara seiman kita. Meskipun kita tidak bisa berkumpul secara fisik, bertemu secara fisik, tapi pastikan bahwa kasih kepada sesama itu ada di dalam hatimu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya mari rayakan hari Pentakosta ini dengan semangat yang menyala-nyala. Dengan roh yang menyala-nyala. Untuk kita boleh mewartakan bagaimana kasih Kristus itu sudah kita alami. Bagaimana Roh Kudus itu sudah melawat kehidupan kita. Dan saya dan saudara, kita ini adalah duta besar kerajaan surga. Jadilah engkau saksi Kristus dimanapun engkau berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur
sebab Engkau sudah melawat kehidupan kami. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus yang Engkau curahkan di dalam hidup kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang sadar, orang-orang yang dipenuhi dengan pertobatan hari lepas hari. Dan kami tidak mau lagi hidup di bawah kuasa dosa. Jadikan kami sebagai orang-orang yang memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Dan mampukan ya Tuhan, supaya kami boleh mengasihi sesama kami. Kami mau berkumpul dengan sesama kami. Kami mau berbagi hidup dengan mereka. Dan kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami menjadi komunitas yang sehat. Komunitas yang bersama-sama bersatu hati untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami. Dan biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus terus bekerja di dalam dan melalui hidup kami. Kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat ibadah saat ini yang boleh kami kerjakan bersama-sama. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kiranya Engkau menerima segala persembahan kami, puji-pujian kami, waktu yang kami sudah boleh persembahkan di hadapan Tuhan, bahkan setiap berkat secara jasmani, keuangan yang Tuhan percayakan kepada kami dan hari ini kami persembahkan kepada Engkau. Biarlah kiranya Engkau menerima dengan penuh sukacita dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan tercurah di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang baik untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah menyediakan waktu memberikan pelayanan yang terbaik kepada Kristus. Dan biarlah Tuhan jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami berdoa juga buat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini baik yang sudah membuka ibadah secara offline maupun yang belum bisa bertemu secara fisik dengan jemaatnya. Tuhan biarlah Engkau memberikan semangat yang terus berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala untuk tetap melayani Tuhan apapun kondisinya. Berkati Tuhan, bahkan di masa-masa ini Tuhan, Engkau terus memberikan hikmat kepada para hamba-hamba Tuhan untuk mereka boleh memberikan yang terbaik di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, apapun yang kami kerjakan, kami percaya bahwa Engkau Allah sumber segala berkat. Engkau mampu mencukupkan segala apa yang menjadi keperluan kami. Bahkan Tuhan, apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Dan itu sebabnya kami mau bawa diri kami di hadapan Tuhan. Kami tidak mau khawatir akan apapun di dalam hidup kami. Karena kami tahu hari esok Tuhan pegang hidup kami. Hari ini Tuhan sertai langkah-langkah kami. Dan biarlah Tuhan kami melangkah dengan penuh iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih buat lawatan Roh Kudus yang terjadi di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan hari lepas hari kami boleh terus diingatkan. Kami boleh terus mengalami lawatan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin mencintai Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, tanda kami berserah sepenuhnya kepada Engkau. Ketika kami mengangkat tangan, kami percaya Engkau turun tangan dan kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kami. Yang sakit mengalami kesembuhan,
yang sakit secara ekonomi mengalami pemulihan demi pemulihan yang luar biasa. Yang mengalami masalah di dalam rumah tangganya, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih yang dari surga mengalir di dalam kehidupan rumah tangga anak-anakmu. Sehingga Tuhan, suasana surgawi terjadi di dalam hidup rumah tangga kami, di dalam pernikahan kami. Suami dengan istri mereka boleh menjadi teladan hidup bagi anak-anaknya. Dan Tuhan, kami percaya Engkau yang berdaulat penuh atas pekerjaan kami. Kiranya Engkau memberkati anak-anakmu dimanapun mereka bekerja, di ladang, di sawah, di kantor, di rumah masing-masing. Mereka yang bekerja berwira swasta, apapun jenis pekerjaannya, mari Roh Kudus Engkau campur tangan di dalamnya. Berkati anak-anakmu, mereka yang memiliki anak buah, mereka yang memiliki karyawan, biarlah mereka juga boleh menjadi teladan yang baik di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga Tuhan, banyak jiwa yang dibawa mengenal Kristus, boleh mereka juga mengalami keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah di dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kita sekalian. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di surga dan cintanya yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here.